Selamat malam, sebelumnya perkenalkan saya Abimanyu Arya, NPM 06 19748 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik karakterisasi material. Gitu ada 4 modul di praktikum karakterisasi material ini yang akan saya jelaskan pada malam ini. Oke, saya mix ke sini. Next. Oke, ini definisi umum dari instrumentasi analitik. Jadi biasa kita sebut juga dengan teknik karakterisasi material, gitu, yakni teknik untuk pengukuran terhadap sifat fisik, keseluruhan kimia, dan juga struktur mikro dari suatu material, gitu, dengan teknik-teknik tertentu, gitu. Nah, ini teknik pertama, yakni adalah UV vis atau ultraviolet visible spectrophotometry. Nah, UV vis ini itu adalah teknik dengan cara menggunakan dengan cara menggunakan sinar ultraviolet atau panjang gelombang cahaya 200 sampai 400 nanometer. Gitu kan UV ya, yakni menggunakan ultraviolet. Gitu, dan prinsipnya itu adalah penggunaan prinsip eksitasi elektron, gitu. Jadi sampel itu bakal disinari dengan ultraviolet, lalu eh, eksitasi elektron itu akan direkam dengan menggunakan detektor. Mungkin akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini absorption versus emission gitu. Absorption itu apa? Absorption itu adalah ketika atom itu menyerap energi foton, gitu, yang mengakibatkan elektronnya bakal terlempar keluar, gitu. Sorry, terlempar ke keadaan tereksitasi, gitu. Nah, ketika terlempar dia kan dalam keadaan tidak stabil, maka dia akan kembali lagi ke keadaan dasar dan bakal dan akan melepaskan energi dalam bentuk cahaya atau radiasi elektromagnetik. Nah, energi yang dilepaskan inilah yang akan kita rekam sebagai grafik untuk mengidentifikasi atom-atom pada sampel. Nah, ini ada single beam spectrophotometer, yakni menggunakan instrumen sinar tunggal yang dilengkapi dengan monokromator panjang gelombang tetap, gitu. Jadi sinarnya tunggal lah, gitu. Dan ada juga double beam spectrophotometer. Nah, biasanya kalau misalkan double beam spectrophotometer ini cukup mahal dan digunakan untuk material-material yang lebih sensitif. Nah, ini alur kerjanya dari uh, apa namanya dari spektrofotometernya. Nah, ini ada sumber cahayanya, terus akan diteruskan ke monokromator. Di mana di monokromator ini adalah bentuknya adalah prisma atau grafting, gitu. Cahaya biasa itu akan diuraikan menjadi gelombang-gelombang cahaya tertentu, gitu. Kan ada bisa dalam bentuk infrared, ultraviolet, gitu, dan sebagainya. Lalu ada wavelength selector, gitu. Di mana di wavelength selector ini dia akan sorry, di wavelength selector ini dia bakal di apa seleksi, gitu, mana sinar ultraviolet, karena yang akan digunakan hanya UV, sinar UV, gitu, sehingga sinar infrared dan sinar-sinar gelombang lainnya itu tidak akan digunakan, lalu masuk ke sampel, dan di sini bakal terjadi absorption dan juga emission. Lalu eh dari emission itu kan dia bakal melepaskan energi foton lagi ya, yang akan ditangkap oleh detektor. Gitu. Jadi hasil dari emission dari atom-atom yang menyerap energi foton ultraviolet itu. Gitu. Nah, dari detektor inilah yang akan menghasilkan eh, grafik atau data. Nah, ini perhitungan absorbansi yang diserap. Ini E-nya itu adalah A-nya itu absorbance, dan B-nya itu adalah length of light, dan C-nya itu adalah sample concentration. Kayak gitu. Jadi dari data ini bisa kita hasilkan. Eh, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama, ini kelebihan ya. Untuk kelebihannya ini cepat dan non-deskriptif. Yang kedua itu sederhana dan mudah digunakan. Gitu. Yang ketiga sensitivitasnya juga cukup tinggi. Lalu biayanya juga relatif murah karena hanya menggunakan sinar UV. Lalu cocok untuk berbagai material dalam bentuk fase-fase tertentu, yaitu cairan, larutan, film, nanopartikel, segala macam. Dan untuk kekurangannya, sorry. Untuk kekurangan itu hanya terbatas pada sampel yang menyerap UV vis, lalu resolusi spektral terbatas, interferensi dan gangguan juga bisa jadi terjadi, apalagi kalau misalkan ternyata sampelnya tuh punya pengotor ya, gitu. Ya, terus juga bisa menyebabkan hamburan cahaya dan menghasilkan data yang keliru, gitu. Terus memerlukan kalibrasi yang baik juga.
Untuk selanjutnya adalah FTIR, yakni menggunakan infrared spektroskopi atau menggunakan sinar inframerah. Nah, teknik FTIR ini eh, cukup baik dan karena dia bisa mengidentifikasi gugus fungsi, ikatan kimia, dan struktur molekul dari suatu sampel. Gitu. Dan prinsipnya sama, yakni dia menggunakan sinar inframerah. Oke, next. Ini adalah prinsipal kerja apa prinsip kerjanya gitu. Jadi di sini tuh ada elektromagnetic frekuensi generatornya, di mana di sini tuh ada sumber radiasi inframerahnya dan interferometernya gitu. Lalu dia bakal langsung menghasilkan sinar inframerahnya nih dan diserap oleh sampel. Lalu prinsipnya ini mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang di FTIR, cahaya yang tidak diserap oleh sampel, dia bakal lewat begitu aja dan bakal ditangkap oleh detektor. Nah, cahaya yang nggak diserap inilah yang bakal dikumpulkan sebagai fingerprintnya, gitu. Bakal dicocokkan dengan fingerprint atau data-data khusus gitu terkait atom-atom yang ada di sampel. Gitu. Ntar bakal diidentifikasi oleh si komputer gitu. Nah, ini adalah contoh fingerprint region nih. Jadi, data-data yang diterima oleh komputer akan dicocokkan nih dengan kamusnya lah istilahnya, dengan kamusnya yang ada di sini. Gitu, apakah strukturnya seperti apa? Apakah dia alkana? Apakah dia alkena? Gitu. Terus, apakah ada rantai karbon yang sama? Apakah dia punya rantai karbon C dengan oksigen atau keton segala macam. Nah, ini kelebihannya. Kelebihannya adalah cepat dan non-destruktif gitu. Terus bisa mengidentifikasi gugus fungsi yang akurat, terus punya sensitivitas yang tinggi juga, terus minim persiapan sampel dan juga punya fingerprint untuk setiap senyawa. Dan ini kekurangannya, dia tidak efektif untuk molekul simetris kayak gas nitrogen dan oksigen, terus peka terhadap kelembapan, parut harus inert dan harganya juga mahal. Oke, baik berikutnya adalah AS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Di mana ini sebenarnya prinsipnya sama seperti UV vis, tapi mungkin ada sedikit perbedaan spesifik gitu, di mana si AS ini tuh bekerja dengan penyerapan cahaya gitu atau absorbensi gitu, di mana ntar kan si atom tuh bakal menyerap energi dan bakal tereksitasi si elektronnya. Lalu energi yang tidak diserap itu bakal dialihkan ke detektor gitu. Nah, ini adalah jumlah cahaya yang diserap sebanding dari konsentrasi unsur dalam sampel. Jadi prinsipnya sebenarnya ini. Itu jumlah cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi unsur dalam sampel. Mungkin lanjut aja next. Yang pertama itu ada FAS atau flame AS gitu, di mana kita menggunakan bara api untuk atomisasi. Oh ya, jadi AS ini tuh kita menggunakan prinsip mengatomisasi ya. Jadi membentuk si sampel tuh dalam bentuk atom-atom bebas, biasanya dalam bentuk gas gitu. Dan nanti si sampelnya tuh bakal disemprotkan ke flame ini ke api agar dalam bentuk molekul-molekul yang bebas gitu. Nah, ini ada lampu katodanya. Lampu katoda ini bakal menghasilkan elektromagnetik sesuai dengan atom yang dianalisis. Terus gas-gas yang ada di flame ini dia bakal menyerap lampu katoda lalu disalurkan ke monochromator dan akhirnya ditangkap oleh detektor. Jadi si apa namanya sinar yang tidak diserap oleh atom-atom yang ada di flame ini bakal ditangkap oleh detektor dan bakal dianalisis gitu. Kalau selanjutnya ada GFAS, prinsipnya sama kayak FAS. Bedanya adalah kita tidak menggunakan flame atau bara api, tapi kita menggunakan grafit tungku gitu. Jadi si sampelnya bakal dilepaskan ke sini ke grafit, eh, lalu lampu katodanya bakal kayak tadi juga bakal dilepaskan terus bakal ditangkap oleh detektor gitu. Oke, baik. Berikutnya adalah ST atau Simultaneous Thermal Analysis. Dan ini tuh adalah salah satu teknik yang cukup unik karena dia menggabungkan antara DSC, Differential Scanning Calorimetry, dan juga TGA atau Thermal Gravimetric Analysis. Itu nih, ada penjelasannya di mana TGA itu mengukur perubahan massa sampel terhadap suhu ataupun waktu. Gitu. Terus kalau DSC itu mengukur perubahan energi panasnya atau kalorinya yang diserap. Kayak gitu. Next. eh Nah, TGA sendiri itu dapat memberi
informasi tentang KDR, larut sisa, dan juga jumlah komponen yang terurai. Kayak gitu. Nah, di TGA ini, jadi prinsipnya di STH ini kita bakal mengukur dua hal. Jadi perubahan si masanya dan juga perubahan energi panasnya. Nah, kalau perubahan masanya itu kita menggunakan termografimetrik gitu untuk mengukur masanya. Kalau misalkan si eh, apa namanya si thermalnya itu dia bakal kita analisis dengan sampel sebelumnya dan juga dengan referensi gitu. Ini adalah contoh alatnya, dan ini adalah metodenya. Nah, di sini ada pengukuran perubahan massa dan pengukuran perubahan energi panas juga. Nah, kalau misalkan pengukuran perubahan massa itu antara massa, suhu, dan juga waktu. Nah, kalau misalkan energi panas itu adalah antara suhu dan juga waktu. Gitu. Kalau pengendalian atmosfer, jadi kita gimana caranya si alat tadi itu kita tahan dari gas oksigen, kemudian dari nitrogen, dari AR ataupun dari air gitu. Karena kalau misalnya terkontaminasi itu bakal merubah data gitu. Nah, terakhir adalah kita melakukan yang namanya perekaman data dan juga analisis untuk mengidentifikasi sampel. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.